Jadi dalam membincangkan sifat-sifat Allah ini ada dua. Ada sifat khobariyah, ada sifat akliyah. Ada sifat khobariyah, ada sifat akliyah. Sifat akliyah adalah sifat-sifat Allah yang dalam penetapannya boleh menggunakan dalil nakli dan dalil akli. Itu sifat akliyah. Sifat akliyah ini cenderung cocok dengan logik. Seperti sifat-sifat kudrat, ilmu, iradat, sama, basor, mukhalafatul hawadisi, dan lain-lain. Itu sifat-sifat akliyah. Jadi memiliki dua dalil. Dalil akli dan dalil nakli. Jadi kalau ada orang cakap sifat 20 ini buatan falsafat Yunani, mereka silap. Kata mereka, ini tidak ada di dalam Islam sifat rumusan sifat 20. Masa dalilnya akal semua ini? Iya, mereka hanya membaca kitab-kitab kecil seperti kitab Umul Barohin. Coba baca kitab-kitab yang lagi besar. Di sana dijelaskan dua dalil. Contoh misalkan sifat kudrat. Dalil naklinya seperti ini. Dalil aklinya seperti ini. Karena sifat kudrat, iradat, dan lain-lain ini termasuk sifat akliyah. Sifat-sifat Allah yang secara zahir cocok dengan logik. Dan ditetapkan dengan dalil nakli juga dalil akli. Jangan dibaca Umul Barohin saja. Baca kitab-kitab yang lebih besar. Ada dalil Quran hadisnya, juga ada dalil logiknya. Itu sifat akliyah. Oke. Yang kedua adalah sifat khobariyah. Yaitu sifat-sifat Allah yang hanya boleh ditetapkan dengan dalil nakli saja. Tidak boleh ditetapkan dengan dalil logik. Seperti ya Allah, ya dua, istawa, kemudian nuzul, usbu, dan lain-lain. Ya kan, qalbul mu'min baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Asabi'ir rahman. Ini termasuk sifat khobariyah. Hanya boleh ditetapkan dengan dalil nakli. Karena secara zahir bercanggah dengan logik. Ini disebut dengan sifat khobariyah. Oke. Nah, sifat khobariyah seperti istawa, nuzul, yad, wajah, usbu, sak, dan lain-lain. Apakah termasuk sifat mutasyabihat? Karena di dalam Al-Quran ini kan ada mutasyabihat, ada muhkamat. Itulah yang dulu saya pertanyakan pertama kali saat saya dialog di Bangi. Apakah termasuk mutasyabihat atau termasuk muhkamat? Kalau termasuk mutasyabihat, kenapa mereka membincangkan sedemikian rupa? Tapi mereka mengatakan, dan saya sudah buka kitab-kitab mereka, mereka mengatakan bahwa sifat Allah khobariyah termasuk muhkamat, bukan mutasyabihat. Nah, sebagai pemutus, kita nukilkan pendapat-pendapat ulama salaf tentang bagaimana mereka menilai sifat khobariyah apakah muhkamat atau mutasyabihat. Dan ternyata ramai ulama salaf. Saya sebutkan salah satunya di buku ini, tapi tidak saya sebutkan semuanya. Kalau nak tahu tentang nukilan yang panjang ada dalam buku saya, ada buku saya Aqidatus Salaf. Saya nukilkan cukup banyak tentang penilaian ulama bahwa sifat khobariyah seperti yadullah, usbu'nya Allah, wajhullah, sak, istawa, nuzul, dan lain-lain bukan muhkamat tapi mutasyabihat. Dan kita sudah berbeda dengan mereka. Ulama salaf, ulama hadis mengatakan, mengira sifat khobariyah Allah termasuk mutasyabihat. Tapi kelompok salafi mengatakan sifat khobariyah Allah bukan mutasyabihat tapi termasuk muhkamat. Sehingga diketahui maknanya dan seterusnya. Oke, terus kemudian tafwid, takwil, dan dalam sifat mutasyabihat. Ini juga masalah yang sangat penting dan hingga sekarang selalu diperdebatkan. Tentang tafwid, takwil, dan dalam sifat mutasyabihat. Ada 3 metode yang diperdebatkan oleh ulama. Satu adalah metode isbat. 2 metode tafwid, 3 metode takwil. Isbat yang dimaksudkan bukan isbat sifat. Menetapkan sifat. Kalau menetapkan sifat, semua ulama sama ada ahlus-sunnah atau bukan ahlus-sunnah setuju. Menetapkan niat bagi Allah, menetapkan wajah bagi Allah. Yang dipermasalahkan adalah isbat mereka itu bukan isbat sifat saja, tapi isbat makna zahir dari sifat mutasyabihat. Dan ini bercanggah dengan metode tafwid dan metode takwil. Walhasil, Ahlus Sunnah memiliki 2 metode.
dalam interaksinya terhadap sifat mutasyabihat atau sifat khobariyah. Yadullah, istawa, nuzul, dan lain-lain. Yang pertama adalah metode tafwid. Ini adalah metodenya ulama salaf, majority ulama salaf. Majority ulama salaf. Yang kedua adalah metode takwil. Takwil ini metodenya sikit ulama salaf, tapi majority ulama kholaf. Sementara isbat makna zahir, bukan isbat sifat. Kalau isbat sifat itu berarti menetapkan sifat bagi Allah. Oke, kita terima. Tapi isbat makna zahir dari sifat. Misalkan yadullah itu makna, ditetapkan makna zahir dari yadullah. Nah, itu bukan metode ahlus sunnah wal jamaah. Saya itu sering sekali, beberapa kali bertanya kepada mereka. Dan insya Allah mereka tak akan mampu jawab. Pertanyaannya saya begini. Tolong sebutkan kalam ulama sebelum munculnya Syekh Ibnu Taimiyah yang mentohmah tafwid Asy'ariyah. Mereka tak akan bisa mendapatkan jawaban. Saya sudah baca kitab mereka yang membantah tentang tafwid. Tapi mereka tak satu pun ada nukilan yang mentohmah tafwid. Kalau mentohmah takwil ada, tapi ini perlu perincian. Tidak boleh kita gebiah apa istilahnya. Kita terus kemudian tohmah tafwid secara umum tidak. Tapi mentohmah tafwid saya belum pernah temukan. Bahkan mereka ada yang mengatakan bahwa madhab Hambaliyah mutaqaddimin menolak tafwid. Saya tanya berkali-kali, tolong sebutkan nas ulama Hambali sebelum Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa tafwid ini adalah akidah yang sesat. Mereka tidak akan, sampai sekarang saya belum menemukan jawaban dari mereka. Saya baca kitab-kitab mereka cukup banyak lah. Saya ini kalau membaca bukan hanya membaca kitab Asy'ariyah saja. Kitab mereka pun saya baca. Bahkan saya pernah cerita, saya itu hampir membenarkan akidah mereka. Tapi saya tak payah untuk cerita di sinilah. Tapi dulu. Sehingga buku akidah salaf yang saya tulis itu, bahkan insya Allah yang terbit dekat Indonesia lagi lengkap. Lagi sempurna. Itu dulu karena saya pernah hampir membenarkan akidah mereka. Hampir, tapi tidak, hampir kan belum. Ya, hampir saja, hampir. Membenarkan. Tapi akhirnya saya cari referensi saya orangnya memang otak saya tak boleh diam ini. Jadi saya tidak mau ikut-ikutan, hanya ikut-ikutan minta. Saya cari. Sampai alhamdulillah Allah memberi pencerahan kepada saya dan sedikit banyak saya mampu menjawab. Sedikit banyak saya mampu menjawab. Di antara pertanyaan yang mereka tidak akan mampu jawab adalah, tolong sebutkan kalam ulama sebelum Ibnu Taimiyah yang mentohmah tafwid. Boleh itu sebagai hujah andalan. Tanyakan pada mereka. Mereka insya Allah tidak akan mampu menukilkan kalam ulama. Kalau ulama-ulama setelah Ibnu Taimiyah banyak, apalagi ulama-ulama salafi banyak sekali lah. Tapi kalau ulama-ulama sebelum Ibnu Taimiyah tahun 700, tidak ada, hampir tidak pernah saya temukan yang mentohmah tafwid ala ahlus sunnah wal jamaah. Tak ada. Nah, ini perbedaannya. Nah, tafwid dan takwil ini ternyata juga akidahnya ashabul hadis. Boleh ini, saya nukilkan dan boleh nanti dibaca sendirilah. Itu pada pertama itu. Wa yuthbitu ashabul hadis nuzula rabbi. Ini dalam kitab apa? Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis karangan Imam Abu Utsman As-Sabuni. Kitab ini sering digunakan oleh mereka. Katanya ini bukan Asy'ariyah ataupun bukan Maturidiyah. Nah, dalam akidah As-Salaf wa Ashabil Hadis karangan Imam Abu Utsman As-Sabuni jelas dikatakan, nah, itu wa yumirruna al-khabar as-sahih al-warid bi dzikri al-dhairi wa yakiluna ilmahu ilallah. Wa yakiluna ini tafwid. Ternyata beliau termasuk mufawwid. Imam Abu Utsman As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Ternyata salaf dan ashabul hadis pun melakukan tafwid. Lagi yang kedua adalah dalam Al-I'tiqad wal Hidayah karangan Imam Al-Baihaqi, muka surat 23. Wa ashabul hadis fima warada bi al-kitab was sunnah min amsali hadza wa lam yataqal ahadun ini dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ulama salaf dan ulama ashabul hadis pun juga melakukan tafwid. Dan tafwid pun mereka tohmah. Tafwid dan takwil adalah metodenya ulama ahlus sunnah, sama ada ashabul hadis ataupun ulama salaf ataupun ahli takwil. Mereka bersepakat bahwa mereka bersepakat bahwa tafwid adalah akidahnya ashabul hadis, juga akidahnya salaf, termasuk akidahnya Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Tapi ahlus sunnah menolak akidah isbat makna zahir.
Karena isbat makna zahir berpotensi mentasbihkan Allah dengan makhluk. Bahkan yang teruk sampai mentatsimkan Allah, memfisikalkan Allah.